Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ferdianto dari kelas IF08. NIM saya 22.11.5018. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang array lagi ya. Ya, di kali ini saya akan menjelaskan tentang array multidimensi. Ya, seperti kemarin, array memiliki arti larik ya, atau array adalah variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Nah, array secara default dimulai dari 0. Nah, ilustrasi array dua dimensi ini ada dua. Yang pertama ada baris dan kolom. Ya, semisal ini ya, angka baris ke satu dan kolom kedua sama dengan 12. Nah, di sini angka baris ke satu kolom kedua. Nah, kan baris satu kolom 2 jadi 12. Value-nya 12. Nah, langsung masuk saja di sini ke codingannya. Ya, yang pertama ini saya akan codingkan terlebih dahulu. Include iostream using namespace std int main. Nah, di sini untuk membuat array kosongnya menggunakan tipe data integer angka 2, 3. Nah, di sini diartikan dengan dua baris dan 3 kolom. Nah, terus untuk mengisi array-nya, ini dijabarin satu-satu ya. Kalau yang pertama dijabarin satu-satu. A, A0, baris ke 0, kolom ke 0 sama dengan 5. Titik koma. Nah, ini saya copy paste saja biar mempersingkat waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ganti 10, 15, 20, 25, 30. Nah, di sini kolom ke 30. Kolom ke 1, di sini kolom kedua. Di sini baris ke 1, baris ke 1, baris ke 1, baris ke 1. Nah, di sini kolom 1, kolom 2. Nah, sudah selesai. Di sini untuk mencetak array menggunakan seperti biasa cout untuk mengoutputkan nilai indeks ke 0, titik koma. Nah, kita outputkan A0 dan 0, baris ke 0 dan kolom ke 0. Terus end line. Setelah itu saya copy saja untuk mempersingkat waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kolom 1, kolom 2, baris 1, baris 1, baris 1, kolom 1, kolom 2. Nah, udah selesai, saya save terlebih dahulu. Array 2D 1. Nah, udah selesai, saya akan compile and run. Apakah jadi? Nah, jadi. Baru saya coba kecilin. Nah, di sini saya akan coba jelaskan maksud dari codingan ini. Nah, di sini nilai indeks ke 0, 0 ya. Ini maksudnya adalah nilai indeks
ke baris 0 dan kolom ke 0 sama dengan 5. Karena di sini kan sama, jadinya dimasukin ke sini. Nah, ini tipe datanya, ini maksudnya adalah angka dari 2 baris dan 3 kolom. Ya, ini setelah itu masuk ke sini, nilai indeks ke 00, baris ke 0, kolom ke 0. Nah, untuk menginputkan bilangan ini. Setelah itu, nilai indeks ke bilangan, oh ini salah, maaf, belum diganti. Eh, ini 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Nah, compile enter lagi. Nah, nah udah benar ya. Nah, ini langsung masuk yang kedua, ini nilai indeks ke kolom baris ke 0, kolom ke 1 kan 10. Ya, 10. Setelah itu terus sampai ini nilai indeks ke baris ke 0, kolom 2, 15 sama. Terus ini nilai indeks ke baris 1, kolom 0, 20 sama. Terus nilai indeks ke baris 1, kolom 1, 25 ya sama. Setelah itu nilai indeks ke baris 1, kolom 2, 30 ya sama ya kan. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan ke codingan yang kedua, latihan array 2. Dimensi yang kedua ini. Ya, ini sebenarnya sama ya, seperti yang ini, cuma bedanya disingkat di ini. Untuk apa? Pengisian array dicantumkan langsung ke sini ya. Kalau ya ini langsung di sini ya di tipe datanya. Kalau ini kan terlalu panjang lebar, jadinya kayak memperboros waktu ya. Kalau semisal eh, ada berapa lari kan ini jadi panjang ke bawahnya. Jadinya untuk mempersingkat seperti ini lebih singkat. Terus saya coba buat seperti pada contoh. Nah, sama dengan. Nah, di sini ada 5, 10, 15. Setelah itu ada 20, 25, dan 30. Titik koma, jangan lupa. Nah, sudah selesai. Saya akan compile and run. Nah, hasilnya sama ya. Ya, sebenarnya sama, cuma ini untuk mempersingkat saja, biar tidak terlalu panjang lebar ke bawahnya, jadinya dipersingkat kayak gini ya. Nah, ini maksudnya, nah, ini baris ke satu, baris kedua. Sama aja kalau kalau dalam indeks array ini kan baris ke 0, ini baris ke satu kan. Nah, jadinya ini baris ke 0, baris ke satu. Nah, terus yang di dalamnya ini ada kolom ke 0, kolom ke satu, kolom kedua. Nah, jadi kolom 1, kolom 2, kolom kedua. Kolom ke 0, kolom ke satu, kolom kedua. Jadinya di sini nilai ke baris ke 0, kolom 0, kemudian 5. Jadinya ini baris ke 0, kolom ke 0 kan 5. Nah, seterusnya sampai yang ke bawah terakhir ini ada nilai indeks ke baris 1, kolom 2. Nah, baris 1 kan ini. Ini kan baris ke 0. Baris 1, kolom kedua. Kolom kedua ini. Nah, ini kan kolom 0, kolom 1, kolom 2. Jadinya 30. Sama kan. Nah, sudah. Setelah itu saya akan coba lanjutkan ke ini contoh latihan array yang ketiga ini. Ini sama ya. Nah, ini cuma bedanya di ini. Untuk mencetak arraynya menggunakan looping atau for. Kalau ini terlalu panjang lebar, jadinya kalau ada banyak, ini terlalu bertele-tele ya. Kalau ini bilang indeksnya sampai 5 atau berapa, sampai ntar jadi boros waktu kan. Jadinya dibuat perulangan aja biar singkat. Nah, di sini saya akan coba buat for. Nah, for integer i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari sama dengan 1, titik koma, i plus plus. Nah, for integer j sama dengan 0, titik koma, j kurang dari sama dengan 2, titik koma, j plus plus.
Nah, udah selesai. Di sini cout. Nah, nilai indeks ke I. Nah, nilai indeks ke I, J, titik koma, oh, end line. Nah, udah selesai. Di sini saya akan coba compile and run, apakah hasilnya sama. Nah, oh, bentar-bentar. Oh, ini belum. Maaf. A, I, J. Nah, saya akan coba compile and run. Nah, hasilnya sama ya, seperti tadi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang kode yang saya ini. Nah, di sini menggunakan perulangan ya, atau for. Nah, jadinya tidak perlu mengcekot-cekot terlalu banyak seperti tadi. Nah, jadinya ini yang pertama kan I. Bentar, ini apa? Kalau menggunakan for, kita harus apa ya? Kita harus tahu kapan mulai dan kapan selesai. Nah, ini mulainya dari 0, indeks ke 0 sampai ke 1. Nah, sedangkan yang J ini untuk membuat kolomnya mulai dari 0, nah sampai ke 2. Nah, jadi yang pertama kan ini I-nya kan pertama 0, I-nya sama dengan 0. 0 kan kurang dari 1 ya. Nah, jadinya akan lanjut ke sini. Nah, setelah itu kan yang pertama ini kan 0, J sama dengan 0. 0 kan kurang dari 2. Nah, jadinya terpenuhi kan. Nah, jadinya masuk ke sini sama ke sini ya. Jadinya nilai indeks ke 0, baris 0, dan kolom 0. Nah, titik koma, dan di sini 0 ke 0 adalah ini, 5. Nah, jadinya seperti ini ya. Nilai indeks ke baris 0, kolom 0 sama dengan 5. Nah, seterusnya, terus naik ke sini lagi, ke yang paling dalam terlebih dahulu ya. Kalau kan tadi udah 0, 0 diinkrementkan jadinya 1. 1 kan kurang dari sama dengan 2. Nah, kan memenuhi kan. Jadinya langsung masuk ke sini lagi, nilai indeks ke 0, terus baris ke 0, kolom ke 1. Nah, jadinya kayak gini, nilai indeks ke 0, kolom 1 sama dengan 10. Nah, 10 kan. Sama, setelah itu masuk ke sini lagi. Nah, J sama dengan 1 kan tadi, terus diinkrementkan jadinya 2. 2 kan masih memenuhi ini syaratnya. Setelah itu jadinya langsung ke sini lagi, 2, baris ke 0, kolom kedua sama dengan 15. Nah, 15. Nah, setelah itu masuk ke sini lagi kan. Tapi kan tadi kan 2, diinkrementkan jadi 3. Nah, 3 sudah tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi J kurang dari sama dengan 2. Jadinya akan diulangkan lagi ke paling atas ini, ke paling awal. Jadinya kan tadi udah 0 kan. Terus diinkrementkan jadinya 1. 1 kurang dari sama dengan 1. Memenuhi kan. Jadinya langsung lanjut ke sini lagi. Tadi, nah ini langsung balik ke awalnya ya. Langsung J sama dengan 0. Jadinya 1, nilai indeks ke 1 dan ke 0 sama dengan 20. Nah, jadi nilai indeks ke 1 dan 0, 20. Terus sampai ke yang paling akhir yaitu ini baris ke 1, kolom ke 2 sama dengan 30. Ya, udah selesai. Terus saya coba lanjut ke ini latihan array 2 dimensi yang keempat. Ini sama ya. Cuma bedanya ini kita dapat menginputkan isi array sesuka hati kita dengan ini for dan perulangan. Nah, di sini saya akan tambahkan for. Ini copy saja biar mempersingkat waktu. Nah,
Cuma bedanya di ini I2 sama nah di koma I inputkan nilai indeks. Di sini inputkan nilai indeks ke I. Nah, di sini menggunakan chain untuk menginputkan ke angka I dan J. Titik koma. Nah, udah selesai untuk menampilkan ini. Nah, udah J plus J. Nah, udah selesai. Akan saya coba compile and run. Nah, jadi inputkan nilai ke 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ya. Nah, ini sama seperti tadi penjelasannya. Cuma ini bedanya kita menginputkan nilai indeks ke, nah ini menginputkan nilai ke dalam ini ya, ke dalam baris dan kolomnya. Semisal ini saya coba jelaskan yang pertama aja. Nah, integer I sama dengan 0. 0 kan kurang dari 1 kan. Setelah itu masuk ke ini 0 juga. 0 kurang dari 2 memenuhi, jadinya inputkan nilai indeks ke 00. Nah, ini langsung menginputkan yang ini. Terus yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, langsung sampai ini yang ke baris 1 sampai baris ke 1 kolom 2, 7. Setelah itu di outputkan, ditampilkan arraynya. Sama sebenarnya, cuma bedanya ini kita dapat menginputkan data sesuai keinginan kita daripada tadi ya, cuma itu doang, tidak bisa diganti-ganti. Nah, setelah itu saya akan coba ke contoh yang kelima. Nah, ini menggunakan mengisi nilai ordo matriks 2 kali 3. Oh, ininya sama, cuma menginputkan nilai ke menggunakan chain ke I dan J. Setelah itu bedanya di sini ya, menampilkan nilai ordo matriks 2 kali 3. Nah, bedanya di sini menampilkan, nah, kita tulis saja di sini menampilkan nilai ordo matriks 2 kali 3. Di sini ada cout untuk mengoutputkan kalimat nilai matriks 2 kali 3. Nah, udah selesai. Ini sama menggunakan ini integer. Nah, bedanya di sini. Ada cout and line. Dan ini ya. Nah, udah selesai. Saya akan coba compile and run ya. Apakah terjadi error? Nah, jadi waduh. Maaf. Nah, inputkan nilai indeks ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadinya inputkan nilai ke baris 0 dan kolom 0, 2. Nah, jadinya masuk ke sini ya, nilai matriks 2 kali 3, 2. Nah, di sini saya akan coba jelaskan tentang codingan saya ini. Nah, pertama ini menginputkan sama seperti tadi ya. Cuma menginputkan bilangan ke kolom 0, baris 0 kolom 0 sampai ke baris 1 kolom 2. Setelah itu baru mengoutputkan nilai matriksnya di sini. Nah, di sini saya akan coba jelaskan.
Nah, di sini pertama kan 0. I-nya sama dengan 0. Mulai dari 0 sampai ke 1. Jadinya 0 kan kurang dari sama dengan 1, jadinya langsung masuk ke sini. 0, 0 kurang dari sama dengan 2. Ya, jadinya teroutput kan memenuhi. Jadinya 0 dan 0. Nah, nilai indeks ke 0 dan 0 itu kan 2. Nah, jadinya masuk di sini. Setelah itu kembali ke atas ini. Nah, yang tadinya 0 kan jadi 1. 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, kan memenuhi. Jadinya baris ke 0, kolom ke 1 kan tadi 3. Nah, jadinya langsung masuk ke sini. Setelah itu lanjut ke sini lagi. Kan 1 diinkrementkan jadi 2. Jadinya 2 kurang dari sama dengan 2. Kan masih memenuhi kan. Nah, jadinya baris ke 0, kolom kedua. Nah, baris 0, kolom kedua, 4. Jadinya langsung masuk ke sini. Nah, setelah itu kan tadi 2 kan, diinkrementkan jadi 3. Jadi tidak memenuhi ini. Jadinya langsung masuk ke atas lagi. Nah, yang tadinya 0 kan diinkrementkan jadi 1. Nah, 1 langsung. Nah, sedangkan ini kan karena cout-nya n-line, nah jadinya ini di bawahnya hasilnya. Nggak di sampingnya lagi. Kayak ini kan tadi di sampingnya kan. Karena ada n-line jadi di bawahnya. Nah, tadi kan 1 kan. Nah, setelah itu 1 masuk ke sini jadinya. Nah, ini balik ke 0 lagi. Jadinya baris ke 1, kolom ke 0. Ke 1, kolom ke 0 kan 5. Nah, jadi langsung ke 5 ini. Eh, terus sampai ke yang terakhir. Nah, yang terakhir kan ini ada baris 1 sampai ke kolom kedua. Nah, sama dengan 7. Nah, 7, 5, 6, 7. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu saya akan coba lanjutkan ke codingan yang selanjutnya. Contoh coding yang ke-6. Latihan array 2 dimensi yang ke-6. Oh, cukup panjang ya. Oke, saya akan lanjutkan ke latihan array 2 dimensi yang ke-6. Nah, di sini ada 2 metrik ya. Setelah itu ada metrik A dan B, ditampilkan, di-outputkan, setelah itu dijumlahkan. Oke, saya akan coba praktekkan di sini. Yang pertama ada INTA, metrik A ini sama. Oh, metrik A sama B sama ya. Ordo metrik A, INTB 2, dan INT 3, titik koma. Ordo metrik B. Nah, di sini untuk mengisi nilai metrik A, pertama mengisi metrik A. Mengisi metrik A. Ya. Di sini untuk itu menggunakan cout untuk keterangannya ya, mengisi inputkan nilai matrik A n-line. Nah, setelah itu sama, ini menggunakan perulangan for mulai dari 0 sampai ke 1 diinkrementkan menggunakan variabel J2 mulai dari 0 sampai 2, inputkan nilai indeks ke. Nah, sama ya, seperti tadi, cuma ini sama. Nah, setelah itu mengisi. Ini mengisi. Ini salin saja di bawahnya untuk mempersingkat waktu. Nah, mengisi metrik B. Nah, matriks B. Ini masuknya ke Jin B. Nah, udah selesai. Ya, sama kan. Inputkan nilai matriks B, integer I sama dengan 0, I 1, 0, 2, J plus. Dan inputkan nilai ke. Nah, sama. Bedanya cuma di ini ya, dimasukkan ke dalam integer ini yang A dan B. Nilai ini ke A, ini yang ke B. Setelah itu untuk menampilkan matriks A dan B.
Menampilkan matriks A. Cout nilai matriks A. Nah, integer I 1, cout and length A. Nah, sama. Setelah itu untuk menampilkan nilai B, saya copy paste aja biar cepat. Nah, ini matriks B. Ini B. Ya udah selesai. Setelah itu matriks A dan B dijumlahkan. Oh, ini nggak ada itunya. Nah, waduh. Nah, setelah itu untuk menampilkan penjumlahan matriks A dan B, nah ini sama ya. Saya copy paste aja. Menampilkan penjumlahan matriks A ditambah B. Hasil penjumlahan matriks A ditambah B. Line ini ada A, I, C ditambah. Nah, udah selesai. Nah, setelah itu saya akan coba compile and run. Apakah terjadi error? Nah, tidak. Nampaknya programnya berhasil. Nah, sini akan, aduh. Di sini saya akan coba isi, itu kan nilai indeks ke baris 0, kolom 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ya, di sini maksudnya nilai matriks yang ke A ini dan nilai matriks ke B yang ini. Setelah itu di outputkan di sini. Nah, nilai matriks A ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan inputkan nilai matriks yang ke B ini di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Setelah itu hasilnya ini A, matriks A dan B dijumlahkan. Jadinya ini 2 ditambah 8, 9, 10. 3 ditambah 9, 12. Nah, 4 ditambah 10 kan 14. Sampai seterusnya, sampai yang ke terakhir ini 7 ditambah 13 sama dengan 20. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit ya tentang ini, codingan saya ini. Yang ini sebenarnya sama ya, seperti tadi ya. Nah, cuma ini yang pertama, for yang pertama untuk mengisikan matriks A ya. Nah, ini menggunakan ini perulangan variabel I untuk baris dan kolomnya menggunakan variabel J. Nah, mulai dari 0 sampai 1 dan C-nya dari 0 sampai ke 2. Nah, setelah itu inputannya dimasukkan ke ini, ke variabel ini A baris 2 sampai ke I dan kolom ketiga. Nah, setelah itu ada ini for yang kedua untuk mengisi matriks B-nya untuk menginputkan bilangan ini apa? Nilai arraynya di sini ya. Untuk
inputkan nilai matriks ke B. Nah, di sini sama seperti ini, cuma ini dimasukkannya di variabel B. Ini B, integer B 2, 3, baris kedua dan kolom ketiga. Nah, setelah itu ini yang for ketiga untuk menampilkan dari matriks yang A ini. Setelah itu ditampilkan di sini. Nah, jadinya hasilnya yang waduh, maaf ini kebesaran. Nah, jadinya hasilnya yang ini. Ini untuk menampilkan nilai matriksnya. Nah, setelah itu yang for keempat, ini juga untuk menampilkan arraynya, untuk menampilkan matriks yang ke B. Nah, yang ke B ini ditampilkan di sini. Setelah itu, for yang kelima, untuk menjumlahkan dari matriks A dan matriks B. Nah, jadinya seperti ini. Ya, setelah itu saya akan coba lanjutkan ke codingan yang selanjutnya. Nah, ini latihan array 2 dimensi yang ketujuh. Saya akan coba, nah ini beda ya. Saya akan coba ttrln. Ini include iostream using namespace std int main. Nah, di sini menggunakan tipe data string. String data 3 baris 3 kolom 3 titik koma for menggunakan perulangan integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari sama dengan 2 titik koma i plus plus. Nah, setelah itu for lagi int sama dengan 0 titik koma j kurang dari sama dengan 2 titik koma j plus plus. Nah, di sini menggunakan if else jika j sama dengan 0, nah, maka akan keluar, akan teroutput karakter nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Setelah itu chain dimasukkan ke data i dan j. Nah, setelah itu else if ya. Else if jika salah, jika hanya jika bukan 0 kan, terus j sama dengan 1. Jika j sama dengan 1, maka akan teroutput karakter nilai UTS. Nah, titik koma, terus dimasukkan, diinputkan di data i dan j. Salah j. Titik koma. Setelah itu else if lagi untuk ke j sama dengan 2. Nah, di sini cout jika j sama dengan 2, maka akan teroutput nilai UAS. Nah, nilai UAS titik koma dan nilainya dimasukkan ke data i dan j titik koma. Nah, setelah itu untuk mengoutputkan atau untuk mencetaknya, di sini menggunakan cout. Cout. Nah, di sini slide n nama
UTS UTS slide lagi slide T UAS. Nah, habis itu titik koma for menggunakan perulangan lagi integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari sama dengan 2 titik koma i plus plus. Nah, di sini terus cout line titik koma for integer lagi j sama dengan 0 titik koma j sama kurang dari sama dengan 2 titik koma j plus plus. Setelah itu setelah itu cout data i j. Nah, udah selesai. Oh, ini salah. Slide T. Nah, udah selesai. Saya save terlebih dahulu. Ini array 2 dimensi yang kedua. Nah, sini saya akan coba compile and run. Oh ini, oh ya, bukan 0. Nah, saya akan coba compile and run. Verdi aja, Verdi. Nah, jadi kan. Saya akan coba kecilin. Nah, nilai UTS 90 aja. Nah, itu ga. Nah, oh ini itu lagi ya. Verdi 92 89 Verdi aduh 95 88. Nah, oh hasilnya segini 3 kali ya hasilnya. Jadinya ada namanya 3. Ya, hasil UTS-nya ada 3 juga, UAS-nya ada 3. Karena ini ya. Oh, ini juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya ini. Nah, ini kan ada string data 3. Ya, jadinya ada baris 3 dan kolom 3. Jadinya di sini yang pertama i sama dengan 0. Nah, i sama dengan 0 kan kurang dari 2 kan. Nah, jadinya langsung masuk ke sini. Jadinya 0. Nah, ini 0 kurang dari sama dengan 2. 0 kan kurang dari sama dengan 2. Jadinya string data baris ke 0, kolom ke 0. Nah, jadinya langsung ke ini, nama mahasiswa. Kan nama mahasiswa kan. Nah, setelah itu, udah kan, ini menginputkan ini nama mahasiswa. Tadi saya menulis Verdi. Setelah itu, masuk ke sini lagi. Kan J-nya kan tadi 0 kan, diinkrementkan jadi 1. Nah, 1 masih kurang dari 2. Jadinya, ini baris ke 0, kolom ke 1. Jadinya ini. Else if sama J sama dengan 1. Nah, terinputkan nilai UTS. Nah, jadinya ini saya meninputkan nilai 90 tadi. Setelah itu masuk ke sini lagi. J kan tadi J sama dengan 1 kan. Karena diinkrementkan lagi jadinya 2. Jadinya baris ke 0 kolom ke 2. Jadinya ini J sama dengan 2. Karena else if jika J sama dengan 2, maka akan terinput nilai UAS. Nah, di sini nilai input UAS, terus saya inputkan tadi nilai 90. Nah, jadinya ini yang pertama ya, baris yang ke 0. Setelah itu kan ini J sama dengan 3 kan, karena tadi J sama dengan 2. Setelah itu diinkrementkan jadi 3, karena sudah tidak memenuhi.
Setelah itu balik ke atas. Nah, jadinya ini kan tadi 0, jadinya 1 kan, karena diinkrementkan. Setelah itu masuk ke sini lagi, jadinya J sama dengan 0 lagi. Jadi baris ke 1, kolom ke 0. Nah, terus ke ini. Jadinya jika J sama dengan 0, maka terikutkan ini nama mahasiswa. Setelah itu, nah ini saya outputkan ini lagi, Ferdi lagi. Setelah itu ini masuk ke sini lagi. Nah, karena J tadi sama dengan 0, kan terus diinkrementkan lagi. Terus 1, jadi 1, 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, setelah itu karena else if-nya J sama dengan 1, maka akan teroutput atau ini apa? Nilai UTS. Nah, di sini nilai UTS. Setelah itu diinputkan menggunakan chain data. Saya tadi memasukkan data 92. Setelah itu masuk ke sini lagi, jadinya 2, 2 masih ini memenuhi, jadinya J sama dengan 2, teroutput ini, karakter nilai UAS. Setelah itu, saya masukkan data ini 89 tadi. Nah, setelah itu masuk kayak tadi, karena ini sudah 3, tidak memenuhi 2, setelah itu masuk ke paling atas, jadinya ini sama dengan 2 ya, karena tadi 1 diinkrementkan jadi 2, karena 2 masih memenuhi ini, maka langsung masuk ke sini. Nah, langsung kayak tadi seperti ini sampai selesai, dan udah selesai ini sampai 2, masuk ke ini kan sudah 3 ya, karena tadi 2 diinkrementkan tidak memenuhi, jadinya selesai sampai ini. Nah, programnya berhenti, setelah itu masuk ke ini, terus terceot ini nama UTS dan UAS, nama UTS UAS. Nah, setelah itu masuk ke ini perulangan seperti tadi. Nah, setelah itu dimasukkan data I dan J, dimasukkan data yang ini semua. Ya, selesai. Setelah itu saya akan coba ke codingan yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya. Ilustrasi array 3 dimensi. Nah, oke, saya akan lanjutkan ke ini array yang kedua ya. Array 3 dimensi. Nah, di sini ada ilustrasi array 3 dimensi. Nah, di sini ada larik 2 kali 3 kali 4. Nah, di sini memuat 24 elemen. Nah, ya, ilustrasi array 3 dimensi dengan 24 elemen. Nah, di sini artinya 2 baris 3 kolom, dan ini 4 ke atasnya ya. Apa ini namanya? Ini 2 baris, 1, 2, nah, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, dan 4 ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ke sana ya, ke dalamnya ya. Karena ini 3 dimensi, jadi bangun gini. Nah, seperti balok, kubus balok. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan ke codingannya saja. Nah, di sini beda. ctrl-n include iostream using namespace std int main. Nah, di sini menggunakan untuk membuat array 3 dimensi kosong menggunakan tipe data integer A, 2, 2, 3, dan 4. Titik koma. Nah, di sini untuk mengisi array, nah ini terlalu terlalu panjang. Ya, yang ikuti saja ini contohnya seperti contoh A. Nah, A0, 0, 0 sama dengan 1 titik koma. Nah, ini langsung copy saja. Oh, ini itu aja di sampingnya. Nah, copy lagi 1 sampai 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nah, di sini tinggal ganti saja 2. Aduh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini tap lagi aja biar sama. Nah, di sini lanjut ke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, udah selesai. Setelah itu, untuk mencetaknya seperti biasa menggunakan cout. Dan nilai indeks ke. Oh, di sini cuma 1 ya. Nilai indeks ke 1, 2, 3. A 1, 2, 3. Nah, setelah itu inline. Nah, di sini saya akan coba save terlebih dahulu array 3 dimensi. 1. Setelah itu saya akan coba compile and run. Ya, jadi ya. Di sini muncul nilai indeks ke baris 1, kolom 2, dan ini ke atas 3 sama dengan 0. Ya, sama. Oh ini maaf. Belum diganti. Waduh, terlalu panjang ya. 2, 3. Ini 1, 1. Waduh, maaf. 1. 1, 1. 1, 2, 3. Di sini, waduh, salah hapus lagi. 1, 1, 1, 1. Oh, ini tetap 0 ya? 0, 0, 0. Yang ini jadinya 2. Astagfirullah. Ini 2, 2, 2, 2. Dan ini jadi 1, 2, 3. Setelah itu masuk ke sini 1, 1, 1, 1, 1. Setelah itu ininya tetap 1, 1, 1 semua. 1, 2, 3. 2, 1, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Di sini 2, 0. 0 semua. Setelah itu baru di sini 1, 1, 1, 1. Oh, ini udah 2, 2, 2. Nah, udah selesai. Maaf tadi salah, belum selesai. Nah, ya udah selesai. Nilai indeks ke 1, 2, 3 sama dengan 24. Nah, mana yang 1, 2, 3? Nah, ini 1, 2, 3 sama dengan 24. Nah, sudah jadi ya. Cuma gitu doang. Setelah itu, saya akan coba lanjutkan ke ini, array 3 dimensi yang kedua.
Oh, ini salah ketik nih. Ini sebenarnya sama ya, cuma dimasukin di sini. Untuk mempersingkat biar tidak terlalu panjang seperti ini. Untuk mengisinya dimasukkan ke sini. Sama dengan dan 1, 2, 3. Wah, ada banyak. Pertama ada 1, 2, 3, 4. Setelah itu ada 5, 6, 5, 6, 7, 8. Setelah itu ada lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah. Setelah itu baru di sini ada koma. Dan dilanjutkan di sini. Oh, ini terlalu. Oh, gading. Ini ada di sini. Satu, dua. Nah, di sini untuk 13, 14, 15, 16. Setelah itu ada lagi 17, 18, 19, 20. Setelah itu ada lagi 21, 22, 23, 24. Nah, udah selesai. Ya, sama ya. Setelah itu untuk mencetak array, ya sama. Setelah itu akan saya coba compile and run. Oh, ada yang salah nih. Oh, di sini sama. Sebentar. Oh, kurang titik koma ya. Maaf, kurang teliti. Saya akan coba compile and run. Nah, jadi. Nah, benar kan? Ini 1, 2, 3 sama dengan 24. Sama seperti tadi ya. Cuma bedanya ini untuk mempersingkat dimasukkan langsung ke ini untuk pengisian arraynya langsung di sini. Ada 2 baris, 3 kolom, dan 4 ini ke atas. 4 bidang atau sisi lah ya. Nah, ini maksudnya baris 1, baris 2. Nah, atau baris ke 0, baris ke 1. Setelah itu ini kan ada 3 ya, 3 kolom. 1, 2, 3. Atau kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2. Nah, kolom ke 0, kolom 1, kolom ke 2. Setelah itu ada 4. Ada 4 di dalam ininya. Ada 4 setiap ini, setiap kolom. Nah, setelah itu nilai indeks ke 1, 2, dan ketiga. Indeks ke 1 kan ini kan baris ke 0, ini baris ke 1 kan. Baris ke 1, terus ini kolom 2, berarti kolom 0, kolom 1, kolom 2. Nah, ini kolom kedua. Setelah itu ini apa ya? Sisi ketiga lah ya. Ketiga. Nah, di dalam kolomnya ini ada yang ketiga, berarti ini 0, ke 1, kedua, yang ketiga, 24. Nah, jadinya hasilnya 24. Ya, udah selesai. Setelah itu saya akan coba lanjutkan ke codingan yang terakhir, yaitu ini. Latihan array 3, dimensi 3 yang ketiga. Nah, ini sebenarnya sama ya, cuma ini pencetakan arraynya menggunakan looping atau for. Di sini saya akan hapus. Di sini saya deskripsikan mencetak array. Oh, nilai. Nilai array 3 dimensi. Setelah itu for
Nah, for yang pertama int i sama dengan sama ya. int i kurang dari sama dengan 1 titik koma i plus plus. Nah, setelah itu ada for lagi. Ini termasuk for nested ya. Ada for di dalam for int j sama dengan 0 titik koma j kurang dari sama dengan 2 titik koma j plus plus. Nah, di sini ada for lagi, for yang ketiga. Wah, for ketiga menggunakan k ya. K sama dengan 0 titik koma k kurang dari sama dengan 3 titik koma k plus plus. Nah, udah selesai. Setelah itu cout nilai indeks ke i, nilai indeks ke i, ke j, ke k, nah, di sini a, ai, c, k. Setelah itu n line. Nah, sudah selesai. Kecilin. Nah, sudah selesai. Saya akan coba compile and run. Jadi ya, ini malah lebih singkat banget ya daripada tadi. Kalau tadi ngetik satu-satu panjang lebar, memakan waktu yang lama. Kalau ini kan cuma segini doang langsung muncul banyak. Jadinya mempersingkat waktu ya. Jadi tidak terlalu lama, tidak terlalu capek juga. Nah, ini seperti tadi kan, cuma ini lebih singkat. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang codingan ini yang saya buat. Nah, di sini yang pertama ada ini. For yang pertama, ini untuk menampilkan kolomnya ya, baris. Untuk yang J untuk menampilkan kolom, sedangkan yang K untuk ini yang ke atas, sisi yang ke atas. Yang ke dalamnya ya. Nah, setelah yang pertama ini adalah I sama dengan 0. Nah, yang 0 kan memenuhi 1 kan. Setelah itu masuk ke J sama dengan 0 memenuhi ini. Setelah itu masuk ke ini lagi, yang K. Nah, 0 kan ini memenuhi 3 ya. Nah, jadinya ini teroutput 0, 0, 0. Nah, jadinya baris ke 0, kolom ke 0, ini sisi yang ke dalam 0, jadinya 1. Nah, 1 ini. Terus sampai ini, balik ke ini lagi, yang paling dalam, kan tadi 0 kan, terus 1 diinkrementkan, terus 1 kan masih memenuhi 3. Nah, jadinya ke baris ke 1, baris ke 0, kolom ke 0, terus ini sisi yang ke dalam 1, sama dengan 2. Nah, jadi 2 sama kan. Setelah itu masuk ke ini lagi, K sama dengan 2. Kan tadi 1 kan, diinkrementkan jadi 2. 2 masih memenuhi ini. Setelah itu jadinya baris ke 0, kolom ke 0, terus sisi yang ke dalam 2. Sama dengan 3. Nah, ini 0, 0, 2, 3. Itu masuk ke sini lagi, kan jadinya 3 ya. 3 masih memenuhi ini. Setelah itu baris ke 0, kolom ke 0, ini yang ke dalam 3, jadinya 4 sama dengan 4. Nah, jadinya 0, 0, 3 sama dengan 4. Nah, setelah itu kan ini sudah tidak memenuhi ya, karena tadi 3 diinkrementkan jadi 4. Nah, 4 sudah tidak memenuhi ini. Jadinya lempar ke atas lagi, terus yang ke ini, masuk ke sini. Tadi kan 0. Nah, jadinya diinkrementkan jadi 1. 1 masih memenuhi ini kan. Setelah itu jadi masuk ke ini lagi, jadinya ini kan 0. Nah, setelah itu jadinya baris ke
baris ke 0, kolom ke 1, terus ini yang ke dalam 0. Nah, jadinya ini 0, 1, 0 sama dengan 5. Terus sampai segitu, terus sampai yang terakhir ini. Karena ini sudah tidak 3, ini sudah 4, tidak memenuhi ini, jadinya ke sini. Setelah itu ini karena sudah tidak memenuhi, jadi tidak, semisal ini 3, sudah jadi 3, kan sudah tidak memenuhi kan. Jadinya masuk ke atas lagi ini, mengulang ke atas, jadinya ini sampai I sama dengan 1. Nah, jadinya baris ke 1, terus ini baris kolom kedua, terus ini sisi yang ke dalam 3, jadinya 1, 2, 3 sama dengan 24. Nah, terus ini jadi 1, 2, 3 sama dengan 24. Ya, sudah selesai. Cukup sekian penjelasan materi array multidimensi dari saya. Bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.